Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 180 bukti kuat. Tapi yang keluar dari ujung telepon itu adalah nada mematikan. Lin Yu menelepon lagi, masih mematikan. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Tiba-tiba teringat bahwa itu hampir tengah hari, dan sudah larut malam di AS, dan Ani mungkin sudah tertidur. Lin Yu menunggu dengan sabar sampai malam, dan menelepon Ani lagi, tetapi mematikannya. Tidak, ini siang hari di AS, mengapa tidak bisa lewat? Siapa yang kau panggil? Kenapa kau telah kehilangan jiwamu? Jiang Yan tidak bisa menahan rasa ingin tahu ketika dia melihat penampilan Lin Yu. Aku tidak mengkhawatirkan Bibi Zeng, kata Lin Yu agak tidak berdaya. Jika Wei Gongsun bersikeras untuk tidak membiarkan dirinya dirawat, maka Bibi Zeng mungkin kurang informasi. Satu-satunya cara sekarang adalah bertanya tentang obat anti kanker Ani, yang membuktikan bahwa Zhang Dian berbohong, tetapi telepon Ani tidak dapat tersambung. Dokter tidak mengetuk pintu, kebenarannya tidak ringan. Anda, orang tidak membutuhkan Anda lagi, dan mereka bergegas untuk merawat orang lain. Jiang Yan memutar matanya dan mengambil topeng. Ayo, saya akan menerapkannya untuk Anda. Topeng untuk menjaga agar wajah jelekmu tetap bersinar. Tidak, aku tidak membutuhkannya. Nada suara Lin Yu tegas. Perhatikan. Jiang Yan segera mematahkan kepalanya dan dengan hati-hati menempelkan topeng itu ke wajahnya, lebih dari 100 lembar. Mahal sekali. Lin Yu sedikit terkejut, dan sangat terharu. Saudari Yan, kamu sangat baik padaku, kamu bersedia untuk memakai topeng yang mahal. Tentu saja, dengan siapa kita ini? Jawab Jiang Yan. 15 menit kemudian, Jiang Yan datang untuk membantunya melepas topeng, melihat wajahnya, dan bergumam, ini bukan alergi. Mengapa begitu banyak orang mengatakan bahwa mereka alergi? Lin Yu merasa Jiang Yan menggunakan dia sebagai kelinci percobaan. Sebelum tidur, Lin Yu menelepon Ani lagi, tetapi masih tidak bisa lewat. Ketika dia bangun keesokan paginya, dia menelepon lagi, tetapi masih tidak bisa lewat. Pada saat ini, Sue Qin memanggilnya. Jiarong, apakah kamu sibuk di pagi hari? Jika kamu tidak sibuk, kuharap kamu dapat menghadiri upacara peletakan batu pertama gedung kita hari ini. Sue Qin berkata dengan sedikit kegembiraan. Bangunannya akan segera dimulai. Lin Yu sedikit bersemangat ketika mendengar itu, dan dengan cepat setuju, oke, saya akan pergi. Mengetahui bahwa Lin Yu akan menghadiri upacara peletakan batu pertama, Jiang Yan secara khusus mencarikannya setelan yang layak, membantunya memakainya, dan berkata, setelah upacara peletakan batu pertama selesai, kembali ke rumah sakit dan jangan berinteraksi dengan peri kecil Sue Qin itu. Kalau begitu kau beri aku ciuman. Lin Yu tersenyum dan memalingkan wajahnya ke samping. Wajah Jiang Yan memerah, dan dia mengutuk diam-diam, lalu mencium pipi Lin Yu seperti capung. Lokasi di mana gedung Rongqin akan dibangun terletak di sebidang tanah berkualitas tinggi di distrik baru. Xie Changfeng secara pribadi menyapa Biro Tanah dan Sumber Daya. Lokasi ini sangat menguntungkan. Setelah Lin Yu tiba di tempat kejadian, semuanya sudah siap. Sue Qin dan sekelompok pemimpin perusahaan dan karyawan ada di sana. Ada juga beberapa pria paruh baya dengan jas dan sepatu yang dia tidak tahu. Mereka seharusnya menjadi pemimpin kontraktor teknik. Qin Lang, Da Jun, dan anggota tim keamanan lainnya juga ada di sana. Orang-orang dari pasukan khusus tidak biasa. Sekelompok penjaga keamanan berdiri tegak, dengan wajah serius, dan mata mereka mengamati sekeliling dengan tajam. Awalnya, Sue Qin ingin dia berbicara, tetapi dia menolak untuk membiarkan Sue Qin menggantikannya. Setelah Sue Qin dan beberapa pemimpin selesai berbicara,
mereka mengadakan upacara peletakan batu pertama. Tentang berapa lama bangunan ini akan selesai? Lin Yu bertanya pada Sue Qin dengan rasa ingin tahu, melihat lubang pondasi yang sedang digali di kejauhan. Tanpa menunggu Sue Qin berbicara, seorang pemimpin kontraktor datang dan berkata sambil tersenyum, "Tuan He, gedung perkantoran yang kami bangun adalah gedung bertingkat super dengan 34 lantai atau lebih. Lubang pondasi adalah lubang pondasi yang dalam. Dengan efisiensi perusahaan kami, dalam keadaan normal, dibutuhkan 1,5 hingga 2 tahun untuk menyelesaikan pembangunan, tetapi Tuan Sue meminta untuk mempercepat, jadi saya menyiapkan 2 kelompok pekerja untuk bekerja siang dan malam, dan masa konstruksi dapat dipersingkat menjadi sekitar 1 tahun. Efisiensi benar-benar bagus, tetapi ingatlah untuk memastikan kualitas proyek dan keselamatan para pekerja saat Anda bekerja dengan cepat." Lin Yu mengangguk dan berseru, "Sekarang sering terjadi kecelakaan di lokasi konstruksi dan masalah keselamatan harus dijaga." "Itu pasti, jangan khawatir," kata pria seperti pemimpin itu sambil tersenyum. "Saya baik-baik saja dan saya akan datang untuk mengawasi dari waktu ke waktu." Sue Qin tersenyum. Setelah makan malam dengan Sue Qin dan yang lainnya pada siang hari, Lin Yu dengan bersemangat kembali ke rumah sakit, memanggil Ani lagi, tetapi masih tidak berhasil. Lin Yu cemas seperti semut di atas panci panas. "Anda harus tahu bahwa Dian akan disembunyikan besok. Dokter yang Anda pekerjakan akan segera datang, dan begitu operasi dilakukan, semuanya akan terlambat." Untungnya, di malam hari Ani akhirnya meneleponnya, dan Lin Yu tidak bisa menahan nafas lega. "Dia, kamu akhirnya ingat aku. Ini pertama kalinya kamu meneleponku begitu lama, dan kamu menelepon begitu banyak sekaligus. Apakah kamu terlalu merindukanku?" Ani di ujung telepon cukup bersemangat. "Nona N, akhirnya kamu mengangkat telepon." Lin Yu tersenyum pahit. "Maaf, saya menghadiri rapat tertutup 2 hari terakhir ini, dan telepon saya diangkat," jelas Ani. "Nona N, saya ingin bertanya apakah obat anti kanker scan memiliki persyaratan fisik? Akankah beberapa orang dengan konstitusi khusus tidak berpengaruh setelah meminumnya?" Lin Yu terlambat untuk menyambutnya dan langsung menuju ke topik. "Tidak, obat kami telah menjalani uji klinis yang ketat dan cocok untuk semua ras dan jenis tubuh apapun." Ani berjanji, "Mengapa kamu menanyakan ini?" "Bukan apa-apa, itu hanya pengertian." Lin Yu tidak bisa menahan ejekan ketika mendengar perkataan Ani. Tampaknya kondisi Bibi Zeng semakin parah karena bajingan Zhang Dian membuat masalah. "Ani, apakah kamu sibuk besok? Bolehkah aku menghubungi kamu kapan saja?" Lin Yu berpikir sejenak dan bertanya pada Ani. "Tentu saja. Saya akan tetap membuka telepon untuk Anda." Ani buru-buru menyetujui. Mendengarkan nada bicara Lin Yu, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. "Kalau begitu terima kasih, ada sesuatu yang harus aku tangani besok, mungkin aku perlu meminta bantuanmu." Lin Yu berkata dengan penuh terima kasih. "Tidak masalah." Ani berjanji dan berkata dengan prihatin, "Hei, apa kabar? Kapan Anda akan datang ke Amerika Serikat sebagai tamu? Saya pasti akan menghibur Anda dengan hangat." "Jika kamu punya kesempatan," kata Lin Yu sambil tersenyum. "Oke, kalau begitu aku akan menunggumu, kamu harus datang," kata Ani. Setelah menutup telepon, Lin Yu melihat ada beberapa panggilan tak terjawab dari Wei Suening di telepon, dan buru-buru meneleponnya kembali. "Bajingan Bao, kenapa kamu tidak bisa lewat telepon? Kudengar dokter asing itu sudah datang, dan ibuku akan dioperasi besok sore. Apa yang bisa aku lakukan?" Wei Suening di ujung telepon menangis dengan cemas. Dia selalu berada di sisi Lin Yu dari awal sampai akhir, dan secara alami percaya pada kata-katanya. "Tidak apa-apa, jangan panik, dengarkan aku. Apakah kamu masih memiliki obat anti kanker yang diproduksi oleh Scan yang diminum ibumu?" Lin Yu bertanya dengan tenang. "Ya, masih ada beberapa botol,
dan itu tidak berguna, kata Wei Suening dengan getir. Dengan cara ini, kamu membawa semua obat ke klinik saya besok pagi. Lin Yu berkata, ingat, semuanya. Saya akan urus sisanya. Oh. Meskipun Wei Suening tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Yu, dia mengangguk dan setuju. Keesokan harinya, tepat setelah mengliang, Wei Suening pergi ke Hui Sengtang dengan sekantong obat, tetapi setelah menunggu 2 atau 3 jam hingga Lin Yu datang, Wei Suening tidak marah dan berkata dengan marah, kamu tidak mengizinkanku datang ke sini lebih awal, kenapa tidak Anda datang sendiri? Aku bilang itu terlalu awal. Dan aku tidak bilang itu terlalu awal. Lin Yu tidak bisa menahan senyum, gadis konyol ini terlalu jujur. Lin Yu mengambil obat di tangannya dan bergegas ke apotek. Dia mengambil satu obat dari setiap botol obat, menghancurkannya dengan kunci, memutarnya dan menciumnya di ujung hidungnya, dan menemukan bahwa obat di 2 botol ada di 3 botol lainnya. Tiba-tiba dia mencibir. Dian Tibet ini benar-benar tidak bisa menahan diri untuk makan kotoran. Demi mendapatkan uang, dia berani menjual obat palsu. Penjualan obat palsu saja sudah cukup baginya untuk minum sepoci. Apa yang kamu lihat? Wei Suening bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk pemula medis seperti dia, secara alami, tidak ada perbedaan antara kedua obat tersebut. Apakah kamu diborgol? Lin Yu tidak menjawabnya. Melihat pinggangnya. Tidak, apa yang kamu lakukan dengan borgol? Wei Suening bertanya dengan bingung. Kembalilah dan bawa, kamu bisa menggunakannya nanti. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Setelah Wei Suening kembali dengan borgol, Lin Yu membawanya ke rumah sakit rakyat Qinghai. Pada saat ini, di bangsal tempat Zheng Yunxia berada, Zheng Xifan dan Wei Gongsun hadir, berdiskusi dengan suara pelan tentang operasi yang akan dilakukan pada sore hari. Ledakan. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu 2 kali, lalu Wei Suening dan Lin Yu masuk. Jiarong. Zheng Xifan sedikit terkejut saat melihat Lin Yu, merasa sedikit tidak berdaya. Xiao He ini, kenapa dia datang lagi, dan berkata dia tidak perlu merawatnya, dan itu tidak ada habisnya. Wei Gongsun mengerutkan kening, wajahnya tenang, dan dia tidak berbicara, tampaknya masih marah pada kata-kata Lin Yu hari itu. Biro Kesehatan, Presiden Zheng, saya tahu Anda tidak ingin melihat saya, tetapi demi keselamatan hidup Bibi Zheng, saya harus datang. Karena operasi baru dimulai pada sore hari, apakah Anda tidak keberatan jika saya menunda waktu Anda sekarang? Izinkan saya mengatakan selanjutnya insiden itu mungkin benar-benar merusak kesan Anda terhadap Zhang Dian. Lin Yu berkata dengan tulus. Ya, ayah, paman, kamu bisa memberinya waktu, lagi pula, dia juga demi ibuku. Wei Suening juga dengan cepat setuju. Wei Gongsun dan Zheng Xifan saling memandang, ekspresi mereka tidak bisa menahan sedikit rileks. Ya. Bujukan keras kepala Lin Yu berkali-kali, titik awalnya memang untuk kebaikan Zheng Yunxia. Oke, Xiao He, kalau begitu kita akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Wei Gongsun meletakkan tangannya di belakang punggung dan memberi isyarat kepada Lin Yu untuk berbicara. Tidak pantas untuk berbicara di sini, mari kita pergi ke kantor Direktur Tibet untuk berbicara. Lin Yu bermaksud untuk mengungkap wajah jelek Zhang Dian. Direktur Tibet saat ini sedang mengadakan seminar dengan dokter dari Stein, kata Zheng Xifan. Stan. Dokter yang diundang adalah milik Stan. Lin Yu sedikit terkejut saat mendengar ini. Benar, ini Stein dari American Medical Association. Ada apa? Zheng Xifan bingung oleh biksu kedua, tidak mengerti mengapa Lin Yu bereaksi begitu kuat. Bukan apa-apa, maka semuanya akan lebih mudah. Mulut Lin Yu meringkuk dengan senyum santai. Kemudian dia membawa Wei Gongsun, Zheng Xifan dan Wei Suening ke ruang kuliah tempat Zhang Dian bertemu, dan Lin Yu membuka pintu dan masuk. He Jiarong, apa yang kamu lakukan? Zhang Dian tiba-tiba menjadi marah saat melihat wajah Lin Yu.
Para dokter dan wakil presiden di meja konferensi terkejut ketika mereka melihat Lin Yu. Banyak dari mereka yang mengenal Lin Yu, tetapi mereka tidak menunjukkan rasa jijik. He Jiarong. Dia adalah He Jiarong yang mempertanyakan kemampuan medisku. Di sebelah Zhang Dian, seorang asing dengan hidung pirang besar dan hidung besar mengerutkan kening dan melirik Lin Yu, dengan beberapa permusuhan di matanya. Dia adalah ahli kanker lambung terkenal Blaze Zhang Dian yang diundang secara khusus dari Stein. Dia telah tinggal di ibu kota selama beberapa waktu, jadi dia berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik. Ya, ini saya. Anda pasti telah melakukan pemeriksaan rincin pada pasien. Apakah menurut Anda pasien perlu gastrektomi? Lin Yu meliriknya dan bertanya. Tentu saja, satu-satunya obat untuk kondisi pasien ini adalah dengan melakukan gastrektomi. Kata Blas dengan nada tegas. Benar saja, levelmu tidak terlalu tinggi. Lin Yu mendengus dingin. Kamu hanya memperhatikan bagian pasien yang terkena kanker, tetapi mengabaikan bahwa dia adalah pasien dengan penyakit metabolik resesif. Begitu operasi dilakukan, akan menyebabkan gangguan metabolisme tubuh. Saat itu, pasien akan kehilangan tanda vitalnya sebelum operasi selesai. Omong kosong. Zhang Dian berkata dengan dingin, apakah itu pasien penyakit metabolik yang tidak bisa diperiksa oleh rumah sakit kita? Kamu tidak punya bukti, hanya dengan mengukur denyut nadi yang lebih rendah, kamu mengatakan bahwa Nyonya Wei adalah pasien penyakit metabolik. Lelucon apa? Presiden Tibet, berhentilah berdebat dengannya, saya tidak ingin melihat orang seperti ini, keluarkan dia. Blaze menggelengkan kepalanya dan terlalu malas untuk berdebat dengan seorang dokter pengobatan Tiongkok. Di matanya, hasil yang didapat dari alat canggih mereka jauh lebih akurat daripada kesimpulan yang ditarik oleh seorang dokter pengobatan Tiongkok dengan santai menyentuh pergelangan tangannya. Keluarkan aku. Bahkan jika wakil ketua kamu ada di sini, dia tidak berani mengatakan hal seperti itu padaku. Kata Lin Yu dingin. Apakah Anda kenal wakil presiden kami? Setelah berbicara, Blaze tertawa terbahak-bahak, menoleh untuk melihat Direktur Tibet, dan tersenyum, Dekan Tibet, ini adalah lelucon paling konyol yang pernah saya dengar. Seorang anak desa benar-benar mengatakan bahwa dia mengenal wakil presiden kita. Lin Yu bahkan tidak mengenalnya, bagaimana dia bisa mengenal wakil presiden mereka? Maafkan aku, Blaze, aku membuatmu tertawa. Praktisi pengobatan Tiongkok kita memang punya masalah membual. Zhang Dian diiringi dengan senyuman, menatap mata Lin Yu dengan penuh ejekan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.